Pusat Info Perubahan Iklim dari 1990, 2029, 2000 hingga 2019 dari gas rumah kaca yang memiliki tingkat perubahan emisi yang cepat, karbon dioksida. Betul atau salah menanam pohon dapat memperbaiki semua peningkatan emisi secara global? Jawabannya salah. Bagaimana perubahan biaya energi matahari dari 2010 hingga 2019? Turun sebesar 85%. Bagaimana kota bisa mengurangi emisi rumah kaca? Beralih ke keduanya. Fakta-fakta di sini gua akan ini masalah info informasi iklim supaya memperbaiki bumi kita supaya tetap terjaga dengan baik. Lakukan percakapan, berbicara dengan tetangga, rekan, teman, keluarga bisa mendorong tindakan. Cuci dan keringkan dengan baik. Mencuci baju dengan air dingin dan mengeringkan di udara mengurangi energi yang diperlukan untuk laundry. Konsumsi lebih banyak makanan yang nabati. Memproduksi makanan berbasis tanaman secara umum memerlukan energi yang lebih sedikit, tanah, air, dan menghasilkan emisi yang lebih sedikit dibandingkan daging dan produk turunan susu. Ganti sumber energi rumah Anda. Tanyakan penyediaan peralatan rumah tangga Anda tentang sumber energi terbarukan atau pertimbangkan untuk memasang surya panel. Bicaralah. Beritahu kepada bisnis dan dunia apa yang penting bagi Anda. Turunkan pemanas dan pendinginan Anda. Banyak listrik dan panas kita didayai oleh batu bara, minyak, dan gas. Kalau kita mah pakai PLTN ya, jadi pembangkit listrik tenaga air, PLTN. Minimalkan sisa makanan. Membuang makanan menghabiskan sumber daya dan energi yang digunakan untuk menumbuhkan, memproduksi, dan menghantarkannya. Pilih produk-produk ramah lingkungan. Belilah dan penjual di setempat untuk mengurangi emisi transportasi, dan pilih produk dari perusahaan yang berkomitmen terhadap keberlangsungan hidup. Jadi pilih produk-produk ramah lingkungan yang tidak memiliki banyak plastik lah gitulah pokoknya. Tingkatkan peralatan Anda. Beralih ke bola lampu LED dan listrik. Peralatan rumah tangga yang efisien energi akan mengurangi penggunaan energi dan emisi Anda. Jadi gunakan lampu yang berjenis LED yang ramah daya gitu ya. Kurangi gunakan ulang, perbaiki daur ulang hal yang menyebabkan emisi yang titik produksi mulai dari manufaktur. Beralihlah ke energi kendaraan listrik. Nah ini nih udah mulai ya. EV mengurangi polusi udara dan menghasilkan emisi yang lebih sedikit dibandingkan kendaraan yang didayai bensin atau diesel. Nah ini nih udah gerakan go green ya. Berjalan bersepeda atau gunakan transportasi publik. Lebih sedikit mobil di jalan seluruh dunia akan mengurangi emisi polusi dan dampak kesehatan terhadap publik. Gunakan lebih sedikit penerbangan ya. Bertemu secara virtual atau bisnis jika memungkinkan, dan pertimbangkanlah kereta untuk perjalanan jarak jauh. Nah itulah supaya memperbaiki bumi kita supaya tetap terjaga dengan baik. Itulah. Di sini ada banyak sih. Penyebab perubahan iklim disepakati secara luas komunitas ilmiah. Nah ini nih, kalian baca, screenshot aja. Setidaknya persen pakar klimatologi yang setuju bahwa pemanasan global itu nyata disebabkan oleh manusia. Berapa ya? Mungkin 75%. Oh bukan, 97% ya. ya manusia, itu semuanya manusia. Petisi terbuka yang menantang kesimpulan ilmiah bahwa pemanasan global disebabkan oleh manusia. Biasanya mencakup hal manakah? Bukan pakar yang bekerja pada bidang yang terkait. Semua pilihan di atas. Pakar yang bekerja bidang yang tidak terkait. Bukan pakar kayaknya.
Oh, semua pilihan di atas. Bukan pakar sama pakar yang bekerja bidang yang terkait. Jadi dua-duanya di situ. Manusia yang merusak lingkungan gitu ya. Pakar klimatologi bisa didefinisikan sebagai pakar yang telah menerbitkan penelitian iklim. Siapapun yang memiliki gelar PhD, siapapun yang sangat tertarik dengan iklim. 3 kali. Oh, bukan. Pakar yang telah menerbitkan menerbitkan penelitian iklim. BMKG kali ya kalau kita itu ya. Jadi ini sumbernya dari NASA. Biaya energi terbarukan cepat. Nah, ini nih kita baca ya. Ini dari Facebook nih. Biaya energi terbarukan turut cukup. Nah, ini kalian screenshot aja. Berapa banyak yang ketahui tentang energi terbarukan? Benar atau salah, sumber energi terbarukan sangat mahal dibanding dengan bahan bakar fosil? Iya, benar. Menurut gua benar banget. Salah ya. Benar atau salah, sumber energi terbarukan sangat mahal dibandingkan dengan bahan bakar fosil? Kalau iya sih, sebenarnya sih bahan barangnya mahal. Misalkan motor listrik merek Gesit ya, merek Gesit itu harganya 27 juta ya pakai listrik. 27 juta setara dengan Matic ya, Matic Vario mungkin Vario itu 20 jutaan mungkin ya, beda 6 juta. Awalnya sih harganya emang mahal, tapi kalau misalkan digunakan dengan secara keseluruhan, secara berhari-hari, itu akan sangat murah biaya listriknya gitu, daripada menggunakan bahan bakar minyak. Benar atau salah, tenaga angin dan matahari lebih murah daripada bahan bakar fosil di banyak negara? Iya, benar sekali kan, benar kan. Karena kalau matahari kan jadi gini, pemanasan global itu karena ulah manusia ya kan. Karena ulah manusia, dia menggunakan terlalu banyak transportasi menggunakan BBM gitu ya, bahan bakar fosil gitu. Terus di industri juga pasti setiap industri memiliki daya mengeluarkan asap karbon dioksida gitu kan. Jadi lama kelamaan bumi kita akan panas gitu kan. Nah, panas ini ya, pemanasan global ini sangat efisien untuk menggunakan sebuah solar panel, yaitu tenaga matahari, listrik menggunakan matahari. Makanya siap-siap ya, tahun 2000 tahun depan gitu, tahun 2025 gitu, 2030 itu bumi akan semakin panas. Maka kita sebagai manusia harus beralih ke energi matahari agar memiliki sebuah energi efisien ya. Karena semakin panas bumi kita, maka efisien menghasilkan produksi listrik dari solar panel lebih banyak gitu, menurut gue ya. Contoh dari biaya tersembunyi bahan bakar fosil adalah harga pasar bensin, mobil listrik mahal, bahan kesehatan, polusi udara. Wah, harga bensin mungkin, bukan, bahaya kesehatan karena polusi udara. Biaya tersembunyi bahan bakar fosil, iya benar bahaya kesehatan karena polusi udara. Jadi gua aja kalau misalkan gua di jalan gitu ya, di jalan raya gitu kan, itu kalau misalkan nggak pakai buff atau nggak pakai penutup muka atau nggak pakai masker, itu kita sebagai goeser di pinggir jalan raya itu akan sulit bernapas dan sering batuk-batuk juga ya, suka bersin atau meler gitu, si hidung tuh suka mengeluarkan lendir. Jadi kalau misal itu karena debu dan pencampuran debu aspal dengan karbon dioksida si knalpot itu tercampur oleh angin dan terhiruplah ke hidung kita dan masuk ke
paru-paru. Jadi penyebabnya itu bahan bakar. Jadi alangkah baiknya ya perbarui. Ya kalau misalkan kalian punya sepeda dan ini ya usahakan jangan jalan raya gitu. Kalau jalan raya emang kayak gitu harus punya pelindung APD, pelindung diri emang pelindung diri, pakai masker lah. Sumber listrik manakah yang baru-baru disimpulkan oleh Badan Energi Internasional sebagai yang termurah dalam sejarah? Tenaga surya mungkin? Ya benar kan. Sumber listrik manakah yang baru disimpulkan oleh Energi Internasional sebagai termurah dan dalam sejarah? Ya, tenaga surya. Karena tenaga surya semakin sini dari tahun ke tahun semakin panas, maka efisiensi solar panel menggunakan listrik dari tata surya dari tenaga surya itu semakin efisien. Jadi beralihlah ke solar panel. Listrik menggunakan solar. Jadi kalau misalkan setiap rumah menggunakan solar panel, mungkin ya negara pemadaman listrik di PLN mungkin beban PLN akan mengurangi ya pasokan listriknya karena masyarakat sudah menggunakan PLTS. PLTS itu bukan untuk bukan untuk supaya yang pertama kita lebih ramah kantong, yang kedua kita menciptakan ramah lingkungan juga ya, ramah lingkungan dari pemasukan PLTN, pembangkit listrik ya. Ada 2 mungkin ya yang gua ketahui itu. Oke, gitulah saja lah. Ini ada Facebook yang berbicara dengan pusat info perubahan iklim, karena dari tahun ke tahun semakin panas. Kalian baca aja di sini nih, ada namanya NASA 360, kalian baca aja jelajahan sini ya. Nah ini ya, Jawa Barat kayaknya gue di mana di Jawa Barat ya. Ini ada deteksi tahun gila, dimana suhu tahun 1950 itu sangat dingin. Di tahun 1950 itu rata-rata hingga 25 Celcius atau setara ya 29, dan sekarang naik di tahun 2020 naik menjadi ke 26 derajat Celcius. Ini walaupun cuma 1 Celcius itu sangat berpengaruh sekali ya. Ya benar kan. Kalau kita lihat misalkan kita masuk ke mungkin ke Jawa Tengah, apakah sama gitu ya? Wah, Jawa Tengah lebih parah lagi dari tahun 1950. Tahun 1950 dari 26 derajat Celcius naik sampai 29 derajat Celcius. Ini semakin parah sekali ya. Mungkin kalau di Jakarta mungkin lebih parah kali ya. Kita lihat di Jakarta apakah ada. Sepertinya tidak ada. Mana ya, Jakarta nggak ada ya. Coba di Jawa Timur malah makin parah dari 26 sampai masuki 30 derajat Celcius. Ini sampai parah banget ya. Kalimantan 25 sampai 27. Jadi titik amannya itu di Jawa Barat ya. Jawa Barat memang bagus. Papua 23 hingga 27 itu sangat naik sekali. Terus di daerah khusus ibu kota Jakarta ini ya, wah sih gua nggak
habis pikir, ternyata Jakarta turun di tahun 2010 ke tahun 2020. Ini ada lonjakan turun ya, dari 2010 ke tahun 2010 ke 2020. Beda 10 tahun itu beda 1 derajat Celcius. Jadi nggak terlalu parah di Jawa Tengah. Ternyata Jakarta itu nggak terlalu parah ternyata ya. Mungkin ini datanya akurat nggak ya? Gue masih bingung juga ya. Mungkin Jawa Barat kali, Kalimantan. Kita ke Aceh, Jul. Ke Aceh adem 23 sampai 25. Enggak terlalu parah. Kalau Jawa Barat itu juga sama 25 ke 26. Enggak terlalu parah juga ya, beda 1 derajat Celcius doang. Yang parah itu di Jawa Tengah 25 ke 30 29. Oke. Sampai segini videonya, terima kasih.